Halo, berjumpa kembali dengan saya Helda dalam YouTube channel Aspirasi dan Solusi Amnesia Indonesia. Nah, hari ini kembali saya akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Masalah yang kami jaring dalam aplikasi Amnesia Indonesia yang bisa Anda download di Play Store. Silahkan di sana resahkanlah keresahan Anda, silahkan aspirasi Anda dituangkan. Nanti kita akan panggil narasumbernya untuk memecahkan masalah Anda. Seperti hari ini banyak sekali keresahan wanita-wanita terutama di daerah Banjar yang menunggu nih pinangan dari calon laki-lakinya. Nah, apa sih dan kenapa jadi banyak masyarakat Banjar itu yang bingung nih kalau mau nikah? Salah satunya dikarenakan karena jujuran. Nah, saya datangkan nih hari ini teman saya, yaitu Galuh Tanah Laut 2019, Puspita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu ya. Iya. Kenalan dulu dong. Namaku Puspita Kurnia Dewi. Biasanya dipanggil Ipus, tapi ada juga yang panggil Dewi sih. Saat ini aku sudah bekerja dan kemarin menang Galuh, Alhamdulillah ya, menang ya. Tidak disangka. Oke, jadi Ipus ini sahabat aku sendiri, cie. Dan kita tuh sering membahas tentang masalah pandangan jujuran dan pernikahan di era sekarang, terutama di antara kaum-kaum milenial. Nah, menurut Ipus sendiri sih jujuran itu apa sih? Kalau menurut aku sih jujuran itu adat ya, adat istiadat yang ibaratnya harus dijalankan. Kalau menurut aku sih harus dijalankan turun-temurun, ibaratnya nanti punya anak ya harus ada jujuran lagi kalau orang Banjar ya. Iya. Nah, kalau misalnya sudut pandang aku sendiri sih untuk adat istiadat itu bagus. Cuman kalau untuk berpikir saling tinggi-tinggian jujuran itu kayaknya nggak perlu deh. Jujuran itu kan harga dirinya wanita nih. Kan dalam syarat pernikahan itu ada salah satunya mahar. Nah, kadang orang ini menyamakan nih mahar dan jujuran. Jadi ibaratnya bahasa kasarnya itu wanita itu dibeli. Contohnya kalau di daerah lain kan ada uang panai yang kayak gitu kan. Sama aja sebenarnya. Kalau di Banjar kan namanya jujuran. Nah, kalau menurut Ipus sendiri, kenapa sih gitu loh di Banjarmasin atau di daerah Kalimantan Selatan yang terutama yang beradat Banjar itu harus ada jujuran dan kayak dijadikan gimana ya, tolak ukur. Iya, dijadikan harga mati. Itu kenapa sih kira-kira? Gini ya, kalau misalnya sudut pandang aku, kalau dulu memang aku sempat berpikir lulus SMA gue jujurannya harus segini nih. Okay. Ada target, ada range, ya. Ada target standar ya, standar. Terus nanti gue lulus kuliah segini nih. Terus nanti kalau misalnya suatu saat gue kerja, wah jujuran gue harus lebih naik dong daripada orang yang ibaratnya cuma lulusan kuliah gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, kayaknya aku mikir bahwa nggak perlu deh untuk untuk tinggi-tinggian jujuran tuh nggak perlu. Karena orang mikirnya gini, semakin tinggi jujuran kan semakin namanya nanti terangkat. Iya betul. Nah, namanya terangkat. Yang perlu itu juga masalah mahar. Kadang mahar ada yang banyak, padahal kan mahar itu sesuai kemampuan laki-laki. Ya, laki-laki untuk menafkahi kamu setiap harinya. Gitu. Kalau untuk jujuran sendiri aku nggak setuju untuk tinggi karena yang aku pikirkan adalah after weddingnya. Oh iya betul. Bukan sebelum weddingnya. Gitu. After wedding ya. Wedding. Nah, sekarang nih ngomong mahar dan jujuran kita terlalu jauh nih ya. Menurut Ibu sendiri sama nggak sih sebenarnya mahar dan jujuran? Kalau aku pendapatnya enggak sih. Coba jelaskan dulu. Kalau aku nggak pinter agama ya, cuman kadang dengar gitu, ada cerita-cerita atau ibaratnya dengar dalil bahwa kalau mahar itu ibaratnya kemampuan laki-laki untuk memberi nafkah setiap harinya, bukan setiap bulan atau setiap tahun, tapi setiap harinya. Jadi kenapa kadang mahar itu harus seminim mungkin? Karena itu takutnya kan gini. Oke, saat ini calon suami lo punya gaji sekian, ibaratnya 1 juta dalam 1 bulan. Dia dalam sehari cuma bisa nafkahin lo 20.000. Kalau misalnya ibaratnya pengen dinilai orang wah gitu ya pernikahannya, nanti maharnya malah tinggi, ibaratnya 500.000 atau 1 juta, malah kan nggak sesuai kemampuan sama si cowok. Nah, kenapa orang mengatakan, bukan dalilnya mengatakan bahwa
semakin rendahnya mahar itu semakin bagus. Karena apa? Kita memudahkan laki-laki untuk meminang. Oke. Jadi kalau pandanganku ya sama, karena kemarin sudah menikah, alhamdulillah. Itu juga maksudnya jadi pertimbangan dong ya. Walaupun mungkin cara berpikir kita itu beda. Ya, kita terlihat berbeda dengan orang lain, orang sekitar. Nah, tapi kalau di pandanganku sendiri benar, mahar itu bagiku dengan jujuran itu beda. Jadi kalau mahar itu adalah kemampuan dari calon suami kita berapa. Nah, kalau syarat KUA itu 100.000, itu syarat KUA. Dan kalau misalkan jujuran itu adalah uang pemberian aja. Kalau aku sih bilang gitu, uang pemberian. Jadi aku bilangnya di keluargaku uang hibah, uang pemberian gitu loh. Seberapa dia mampu, itu jujuran itu buat modal nikah. Maksudnya modal nikah itu bukan berarti modal buat acara aja, maksudnya modal untuk kita di kehidupan pernikahan setelah after wedding tadi gitu sih. Sebenarnya kurang lebih aja. Enak ya kalau sekepikiran ya. Kalau dari sudut pandang aku ya, kalau masalah jujuran itu tinggi, ibaratnya takutnya kan memberatkan. Betul. Memberatkan dari si laki-laki. Sama gini, kalau misalnya aku menikah dan aku minta jujuran tinggi 100 juta, ibaratnya karena aku mikirnya gini, aku udah selesai kuliah nih, aku udah kerja juga gitu, ibaratnya kayaknya layak aja deh untuk minta 100 juta gitu ya, kasarnya. Cuman gini, takutnya kan nanti di kemudian hari, oke, saat ini kita masih bisa rajin, bisa masak, bisa nyuci, ibaratnya masih bisa handle kerjaan di rumah, ibaratnya apa ya, selang-seling antara kita juga punya kerjaan pokok di luar gitu. Takutnya nanti setelah menikah ini si cowok nih udah jujur mahal-mahal gitu loh. Iya, betul. Gue udah jujur lo 100 juta, terus ternyata lo males ya gitu. Aduh, bisa dipikir nggak kalau misalnya itu bakal terjadi? Ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu loh dengan apa yang didapatkan. Nah, itu jadi pertikaian juga nanti kan setelah menikah. Aku nggak perlu jujuran, bahkan aku tidak akan meminta jujuran ketika aku menikah nanti suatu saat, ibaratnya. Semoga cepat ya, amin. Aku nggak akan minta jujuran. Tapi syarat yang untuk menikahi aku adalah ibaratnya kamu punya tempat untuk berteduh dan punya transportasi untuk pulang pergi. Itu mau ibaratnya mau mobil, mau motor, terserah ya. Yang penting bisa buat kemana-mana gitu loh. Kalau aku sih cukup seperti itu. Mudah sekali ya, silahkan para laki-laki. Pun tidak akan aku minta. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa ya kan. Sama sih kalau aku juga dulu mikirnya, kata orang tua ya harus punya minimal rumah sendiri. Terserah itu mau rumah apa, yang pasti punya rumahnya dia. Maksudnya bukan tidak ingin bergabung dengan mertua. Bukan. Karena ketika kita bisa menjalankan suatu rumah tangga yang baru dan kita tuh berada di satu rumah cuman berdua, itu kayaknya lebih bagus daripada ada orang lain. Betul. Ya nggak, El? Iya, betul. Kamu yang sendirian sudah merasakannya. Iya, sangat gini ya. Kalau pikirku adalah bukan berarti di awal sebelum nikah, Abe bilang kan, gimana kalau kita di rumah keluarga dulu gitu, baru kita punya rumah sendiri. Aku langsung bilang enggak. Jangan nikahin aku dulu sebelum punya rumah. Karena aku bilang, kalau kita dalam satu rumah, artinya dalam satu atap, dalam satu lingkungan, maka apapun yang terjadi di antara kita berdua, ada orang lain yang mendengar, ada orang lain yang tahu. Orang lain itu persepsinya beda-beda. Belum tentu kan yang nyangka kayak sebenarnya yang terjadi seperti ini, tapi yang terdengar seperti ini itu tidak sesuai. Akan nantinya manusia itu punya persepsinya masing-masing lah gitu. Jadi aku nggak mau, tapi aku bilang gini, kita harus punya waktu untuk keluarga. Sabtu, Minggu, atau weekend kita sambangi keluarga kita. Kalau orang Banjar bilang tuh baelang, silaturahmi. Nah kayak gitu. Jadi bukan berarti ingin memutus hubungan, bukan berarti egois, nggak pengen dekat gitu sama keluarga. Enggak, kita juga cari rumah dekat dengan keluarga. Itu sih. Jadi bukan juga menuntut untuk harus ada, tapi alangkah lebih baiknya dipersiapkan gitu loh. Kalau mau nikah itu sebenarnya wanita itu harus siap apa aja sih kalau menurut Ipus? Cuman ada 2, siap mental dan siap materi. Oke, kenapa tuh? Nah, kalau untuk siap mental gini, sebenarnya yang utama itu adalah siap mental. Karena ketika kita dihadapkan dalam situasi materi kita tidak cukup,
dalam berumah tangga. Tapi mental kita siap. Jadi ibaratnya kita lebih legowo buat nerima. Kan kadang kehidupan bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Oke, saat ini ibaratnya calon suami lo punya apa ya, gaji pokok yang diterima setiap bulan. Tapi tidak mentidakkan gitu loh, suatu saat ibaratnya ada terkena musibah atau gimana gitu. Maka akan ini nanti susah kalau misalnya belum siap mental. Nantinya bakal mikir, aduh, ibaratnya bayangan gue mau nikah sama dia nih kayaknya ntar hidupnya enak gitu. Sudah terjamin. Iya, udah terjamin. Tapi suatu saat ibaratnya dihadapkan dalam suatu masalah malah nggak nerima, malah ibaratnya, aduh kenapa nih setelah menikah kok malah kayak gini, tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, kalau menurut aku gitu sih. Gitu sih ya. Jadi kenapa juga tadi itu kan siap mental, kenapa harus siap materi juga? Nah, kalau untuk siap materi ya gini, kita seorang wanita itu bakal jadi madrasah untuk anak kelak. Oke. Jadi ketika ini madrasah untuk dari segi agama atau ibaratnya dari segi materi yang lain ya, dari pelajaran kehidupan, ibaratnya mendidik anak seperti apa. Ketika kita tidak siap materi, maka kedepannya kita tidak akan siap mendidik anak. Kalau itu sih menurut aku. Itu sih ya. Sudut pandang aku ya. Iya, kan ini bebas. Ya. Sudut pandang kita kan. Tuh. Dan sudut pandang yang di luar sana silakan berpersepsi. Laki-laki ya, kalau laki-laki itu cari jodoh, dia cari yang baik. Nah itu kan, kalau cewek itu menerima apapun masa lalu laki-lakinya. Tapi kalau laki-laki ya bukan semua. Kebanyakan laki-laki itu, contoh ya, masa lalunya maksudnya kurang mengenakan, tapi dunia malam lah dan lain-lain maksudnya, anggap aja seperti itu. Tapi ketika mencari wanita, dia maunya yang baik-baik semua. Nah itu pandangan Ipus gimana? Anak Ipus pilihan yang mana? Menerima masa lalu laki-laki yang seburuk-buruknya dia atau bagaimana? Kalau aku sih tim menerima ya. Tim menerima. Aku ikut tim menerima. Jadi gini, ketika kamu dikatakan, ibaratnya anggap aja aku dikatakan wanita yang kurang baik, dikatakan seorang wanita yang kurang baik. Bagaimana caranya ketika aku dipandang sebagai wanita kurang baik dan pindah level menjadi wanita yang baik? Kalau aku lebih fokus ke situ sih. Bukan menyalahkan si laki-laki tidak mau menerima wanita karena wanita ini circle-nya tidak baik ya, bukan. Cuman kita hidup itu tidak akan seperti itu aja kan, pasti pengen yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau untuk aku sih setuju aja ya kalau misalnya laki-laki juga berpikiran untuk mencari wanita yang baik daripada wanita yang kurang baik. Tidak adalah wanita yang tidak baik, tidak ada. Sama laki-laki kurang juga baik, karena kayak gini. Mungkin pola pikirnya adalah ketika dia mencari nafkah adalah wanita yang selalu di rumah. Gitu loh. Kalau dia salah memilih wanita, ini calon anak nih ntar gimana nih ngedidiknya nih gitu. Mungkin kalau misalnya dari persepsi aku kayak gitu ya, dari pandangan aku mungkin. Betul. Jadi bisa nggak nih wanita yang dipercaya itu kan untuk menjaga rumah tangga. Nah kalau di persepsi aku adalah sebenarnya aku tidak terlalu setuju dengan laki-laki yang, bukannya tidak setuju laki-laki itu harus mencari yang baik walaupun dia sebelumnya tidak baik, bukan. Jadi persepsi itu timbul karena banyaknya laki-laki yang tidak sadar diri, katanya seperti itu kan, tidak sadar diri. Kamu tuh dulu kan kayak gini, kok cari istri yang soleha, ya cari istri kok yang kayak gini, nggak sadar diri lu. Kan banyak tuh teman-temanku tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kalau aku tuh bilangnya gini, nggak ada orang yang selamanya buruk, nggak ada orang yang selamanya baik, belum tentu gitu loh. Orang baik tuh selamanya baik ya. Tergantung standar kebaikan itu seperti apa gitu loh. Dan aku tuh percaya jodoh itu cerminan diri, karena merasa sendiri ya, jodoh itu cerminan diri. Jadi kalau kamu pengen, terutama wanita nih, kamu pengen nih jodohmu baik, ya perbaikin diri dulu. Nah bener kan tadi. Sama cowok juga, kalau kamu cowok pengen jodoh yang baik, perbaikin diri dulu.
fix yourself dulu lah gitu kan, perbaikin dulu ya, insya Allah dapetnya juga yang baik, karena kan Tuhan itu sudah menjanjikan. Padahal yang dijanjikan Tuhan itu adalah wanita yang baik dulu loh, bukan laki-laki yang baik. Di surahnya itu kan wanita yang baik akan dapat laki-laki yang baik pula. Jadi wanita itu perbaikin diri dulu. Dimaksud perbaikin diri gini adalah masa lalu itu tidak akan pernah bisa dirubah. Betul. Masa lalu itu cukup dikenang, cukup dijadikan pelajaran, itu kalau aku ya. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya masa lalu kamu itu buruk banget, ibaratnya udah pernah coba semuanya, ya udah perbaikin aja, karena akan ada, aku yakin banyak kok cowok yang akan menerima kekuranganmu. Betul. Tiba-tiba aja ada yang datang pengen nikah itu umur 17 tahun, bayangin. Karena lingkungan aku tuh tua-tua semua. Nah kan saudara-saudara aku juga udah pada menikah semua, dan aku juga mikirnya ya, kenapa sih enak tahu nikah itu kan ada yang temenin gitu kan, kayak gitu 17 tahun. Terus itu cuman ingin, maksudnya itu keinginan ya, itu keinginan, bukan siap menikah. Ya. Aku rasakan itu sampai akhir tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, tuh aku udah merasa siap menikah. Bedanya adalah ketika aku ingin dan dihadapkan dengan orang yang serius, aku malah takut gitu loh. Itu bedanya. Dan juga aku ngerasa bahwa ngelihat dari kelebihan diri kita, aku nggak pernah introspeksi diriku untuk orang lain gitu kan. Itu yang bikin kayak pokoknya aku harus nikah nih. Apalagi kan kalau kuliah semester tua pasti mikirnya kayak yaudah nikah aja, capek kuliah ya kan. Nah itu pernah terjadi bergejolak di diri aku. Terus alhamdulillahnya nggak jadi saat itu, padahal hampir menikah dan akhirnya nggak jadi. Terus aku kayak koreksi diri, apa sih sebenarnya nih aku nih ingin nikah tuh kenapa gitu loh. Aku tanya ke diri sendiri kan, di satu hari aku merenung, aku kenapa sih pengen nikah itu apa sih gitu. Setelah aku pikirkan ya, aku belum siap saat itu. Aku merasa gitu kan, aku cuma ingin nikah dan belum siap untuk menikah. Salah satunya kenapa aku bilang mentalku belum siap. Ketika laki-laki itu tidak sesuai ekspektasiku, aku marah. Tapi dia nggak pernah marah tentang aku yang tidak sesuai ekspektasinya. Berarti orang itu sudah siap untuk menikah. Terus ketika yang terakhir ini aku bertemu ya, akhirnya aku menentukan untuk siap menikah, karena dari awal aku sudah bilang bahwa aku tidak akan pernah berpura-pura tentang diriku siapa, diriku seperti ini, nerima yang enggak. Aku serius, ya udah kita jalani dengan keseriusan gitu loh. Jadi nggak pernah pacaran atau apapun ya, aku nggak pacaran yang kali ini, alhamdulillah ya. Langsung nikah ya. Langsung nikah. Jadi tapi ada proses panjang gitu loh. Di situ ada proses panjang yang enggak seperti orang-orang yang langsung nikah, langsung ini 3 bulan langsung nikah. Enggak, aku nggak orang yang seperti itu. Jadi aku juga ada punya proses panjang untuk mengenal bener nggak nih gitu loh, kamu tuh tepat untuk aku yang seperti ini. Bukan artinya tepat untuk aku yang punya kelebihan, enggak, punya kekurangan. Contoh misalnya males lipat selimut, ya kayak gitu kan. Karena cewek itu ya tergantung maksudnya orangnya gimana, moody ya, maksudnya bener. Mungkin pada saat ini dia rajin banget nih, wih gila keren banget nih istriku, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi di satu sisi mandi aja males misalnya. Instagram ya udah bisa masak apa aja. Iya di Instagram gitu ya. pasti kayak masak apa aja, resep semua bener. Tapi ada pasti di satu sisi males. Kalau emang orangnya seperti itu. Contoh kan diri aku sendiri gitu ya. Apa sih pendapat Anda gitu loh, kapan sih usia, maksudnya kan dari segi kesehatan ya, maksudnya kapan sih usia yang pas untuk seorang itu menikah, terserah itu dari wanitanya dan laki-lakinya. Dan pendapat Ibu sendiri nih, kapan orang itu boleh menikah? Kalau untuk dari segi kesehatan sih 20 ke atas ya, karena kalau di bawah itu uterus itu belum matang. Rahimnya ya, rahimnya belum matang. Kadang ada terjadi komplikasi di saat kehamilan, itu salah satu karena dia belum matang. Kayak buah aja, buah itu kalau belum matang kan asem nih, kayak mangga belum matang asem. Nah kayak gitu loh ibaratnya. Kalau misalnya cowok sekitar 24-an lah, tapi balik lagi sih gimana kayak pola kehidupannya dia. Iya sih, tergantung pola pikirnya kan ya. Pola pikir dan pola kehidupan. Untuk nikah muda, menyarankan nggak sih sebenarnya? Enggak. Why? Karena kalau yang aku lihat hanya beberapa persen dari 100% ya, hanya beberapa persen yang memang mampu siap mental dan siap materi. Untuk orang yang menikah muda? Ya, benar. Karena gini, kamu ketika usia 17 tahun, kamu sudah melewati 10 gejolak kehidupan. Ini di total 10 ya, ketika umur kamu 17 tahun.
Ketika kamu umur 20 tahun, sudah 13 tuh yang kamu lewatin. Nah, banyak mana kira-kira 10 sama 13 untuk pengalaman. Nah, itu yang aku maksud. Kenapa aku tidak setuju dengan pernikahan muda? Karena pengalamannya itu masih kurang. Pengalamannya masih kurang. Cuma beda, balik lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya dia dari keluarga yang apa ya, broken home, terus dia punya adik, ibaratnya dia seorang kakak bertanggung jawab, itu beda lagi sih ceritanya. Iya, beda lagi. Ya, ini kalau misalnya kehidupan normal aja ya, aku tidak menyarankan untuk menikah muda. Karena aku sendiri itu umur 22 apa 23 ya. Aku baru bisa menemukan ibaratnya ini loh aku ibaratnya aku ini seperti A, B, C, dan D. Sudah sebatas itu aja tuh aku, gitu loh. Aku belum bisa lebih. Nah, apalagi ibaratnya ketika aku umur yang kemarin yang sebelum itu nggak sampai masih mikirnya kalau aku. Gitu. Nikah itu menghalangi karir nggak sih? Kalau aku tipikalnya berbicara dulu, baru bertindak. Ibaratnya mikir dulu baru bertindak. Aku nggak bisa situ sini. Ibaratnya aku udah srek nih sama si satu cowok, terus ya udah nikah aja lah, namanya udah srek. Nanti urusan belakangan ibaratnya masalah kerjaan apa segala macam. Aku nggak bisa. Aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Aku ngomong dulu di depan. Aku akan tetap lanjut dengan satu cowok ibaratnya kalau misalnya dia berpikir gini. Kalau misalnya bisa bekayu jukung berdua, kenapa harus sarangan? Iya. Nah, jadi aku mencari yang seperti itu. Jadi dari awal sudah bilang, aku ketika misalnya aku akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, tidak ada alasan untuk kamu menyudahi karirku. Kalau kamu mau dengan aku, terima aku seperti ini. Ibaratnya aku tetap jalan dengan duniaku, tapi juga beriringan dengan kamu. Nah gitu ya. Jadi ngomong dulu sih. Sama sih sebenarnya kayak. Nah ini nih bukan perjanjian pranikah sih, bukan. Kalau misalnya perjanjian pranikah kan ada yang tertulis juga. Aku udah belajar belajar ceritanya. Ya. Ada yang sedikit-sedikit. Ada yang tertulis, ada yang enggak. Cuma ibaratnya ini nanti ketika sudah menikah nanti harus gini. Bukan sih, sebenarnya lebih ke sharing dengan pasangan. Ibaratnya ini aku nih posisinya bukan wanita calon ibu rumah tangga ya, gitu loh. Aku wanita karir. Tapi insya Allah ibaratnya nanti ketika sudah berumah tangga, insya Allah semoga bisa aku membagi waktu antara bekerja dan ibaratnya mengurus rumah, mengurus anak. Insya Allah bisa, karena wanita itu serba bisa. Iya, wanita itu multi talenta loh ya. Tuh. Jangan diremehkan. Nah, satu lagi, aku baru menyadari ketika almarhum bapak aku udah nggak ada. Jadi aku orangnya lebih dekat ke bapak ya daripada ke ibu. Setelah bapakku nggak ada, aku lebih banyak ngomong sama ibu. Karena kemarin-kemarin kan banyak ngomong sama bapak nih, sharingnya berlawanan antara wanita dan laki-laki. Kalau sekarang banyak sharingnya ke ibu. Ternyata laki-laki itu kalau misalnya dia ngerjain A, dia nggak bisa untuk ngerjain B. Itu laki-laki ternyata. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi jalan, nih mau kesini nih, terus kalau kita mikirnya kan kalau bisa 2-3 pulau terlampaui kenapa enggak? Nah itu cewek, itu pola pikirnya cewek kayak gitu. Sedangkan cowok itu berbeda. Nah makanya tadi balik lagi, wanita itu multi talenta. Iya betul, wanita itu multi talenta. Catet ya, multi talenta. Jadi tidak ada urusan ibaratnya ketika wanita itu menjadi wanita karir, dia tidak bisa mengurus rumah tangga, tidak kok. Bisa kok. Balik lagi ke dirinya dia. Makanya tadi kan dari awal, sadari dulu diri kamu itu seperti apa kemampuannya. Bukan ibaratnya pengen terlihat baik aja, jangan. Maksudnya ini ketika aku bekerja, aku ada titik di mana aku lelah, aku malas untuk ngapa-ngapain. Tapi nanti kan ada titik ibaratnya di mana aduh rumah berantakan nih, mau beres-beres, ibaratnya cucian numpuk nih ibaratnya. Kalau nggak dikerjain gimana? Pasti mikir kan kayak gitu. Nah, semuanya bisa dilakuin kalau cewek. Betul, semuanya bisa dilakuin karena itu tadi kuncinya cewek itu multi talenta ya. Sebelum nikah itu mending duduk sama-sama, omongin deh semuanya. Nanti nikah maunya kayak habis nikah maunya gimana gitu kan. Nanti
maksudnya pembagiannya gimana? Terutama nih yang paling penting itu masalah uang, masalah gaji suami. Kalau maksudnya suaminya punya gaji, maksudnya kan, maksudnya gaji tetap itu mau pembagiannya bagaimana? Apakah istri yang kelola penuh, suami dikasih jajan tiap hari gitu, atau suami yang kasih tiap hari ke istri berapa? Sebulan sih biasanya berapa? Itu harus di salah satu hal yang menurut aku krusial, karena banyak sekali orang-orang berumah tangga itu masalah ekonomi yang bikin terjadi cekcok gitu. Terus yang kedua, benar, apalagi kalau kita seorang wanita karir ya, kalau Ipus kan emang kerja tetap gitu, kalau aku kan freelance, ya terserah aku lah mau kapan mau kerja gitu kan. Nah aku juga bilang saat itu, aku tipikal orang yang nggak bisa kalau ditahan. Aku Ketika punya keinginan, maksudnya terutama bekerja ya. Aku bilang gini, aku dari dulu, maksudnya udah dari kecil sukanya kerja. Ya aku lebih suka pekerjaan laki-laki daripada perempuan, nyapu dan lain-lain gitu kan. Tapi juga aku satu sisi ya perempuan gitu, aku juga nggak bisa lihat sesuatu berantakan, aku nggak bisa lihat sesuatu itu kotor, pasti aku pengen bersihin dan lain-lain. Nggak selamanya aku kayak gitu. Aku bilang gitu kan, gimana, nerima nggak sama yang kayak gini, mau nggak sama yang kayak gini, masalah kerjanya gimana nih, diizinin nggak? Ya alhamdulillah ya, maksudnya kalau kita dua arah ngomong, bener-bener ngomong bahwa bekerja itu bukan untuk diri kita juga kok. Bekerja itu ya sedikit banyak membantu gitu loh. Ya minimal kan nggak minta-minta terus gitu loh. Kan kita juga sebagai, maksudnya wanita punya keinginan nih, mau ini mau itu, dan wanita itu pasti memikirkan laki-lakinya. Kayak mikir nih, oh padahal nih bulan ini harus beli ini nih, belum bayar listrik, belum bayar tagihan ini, nggak cukup nih kalau aku mau beli ini. Nggak mungkin minta sama suami. Ada ya orang-orang pasti mengerti. Ada beberapa, bukan nggak semua wanita seperti itu. Ada yang emang, aduh pak aku mau ini, pasti ibaratnya ada. punya nominal yang pasti setiap bulan dikasih gitu ya. Iya, ada juga yang kayak gitu. Ada kan yang nggak pasti juga gitu loh berapa per bulannya. Nah jadi kayak harus diomongin gitu loh. The first tadi masalah gaji suami, masalah keuangan rumah tangga itu harus diomongin. Terus yang kedua masalah dari diri masing-masing. Orangnya seperti apa, suami seperti apa, istri seperti apa, itu juga harus diomongin buat the next nanti itu sudah kayak terantisipasi lah gitu. Apa sih wedding dream-nya Ipus? Ini cerita dikit ya. Yeah. Cerita dikit. Kalau dulu aku punya dream wedding yang setelah akad aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Pokoknya ibaratnya adalah satu kiblat aku untuk melaksanakan wedding. Tapi setelah kesininya, aku ngapain sih buang-buang uang banyak demi kesenangan orang banyak, tapi bukan hanya kesenangan aku gitu loh. Jadi kalau sekarang sih mikirnya, kalau bisa, ini budget misal 100 juta. Ini budget misal 100 juta. Kalau misalnya dengan 100 juta aku bahagiain orang banyak, kayaknya nggak perlu deh. Jadi kayak lebih ke kenapa harus ngeluarin uang banyak untuk wedding kalau misalnya bisa sedikit tapi sakral. Iya. Lebih ke situ sih sebenarnya sekarang. Kalau dulu emang mikirnya, nih gue nikah harus kayak gini nih, harus kayak gini nih karena merasa aku mampu. Tapi setelah sekarang, ngapain sih buang-buang uang banyak? Mending uangnya dipakai buat after wedding, gue bilang. Ibaratnya kayak beli peralatan buat ngisi rumah, beli apa yang ibaratnya lebih menjamin untuk pernikahan kamu, bukan sebelum pernikahannya. Kadang orang-orang takut dikata-katain sama tetangga, dia nih sudah kerja, sudah ini, sudah lulus ini, masa kejujurannya sedikit, ibaratnya masa akad aja. Aku sih bodo amat, karena ini hidup gue gitu loh. Ini hidup gue, bukan hidup lo. Jadi kehidupan gue yang atur, lo nggak usah ikut-ikut. Dream wedding aku sekarang tuh ya, aku akad, cuman ada keluarga besar aku. Keluarga besar itu dikatakan keluarga besar yang versi aku, cuman orang tua aku, adik-adiknya dan kakak-kakak orang tua aku, dan nenekku, kakekku, ibaratnya kayak gitu aja sih. Dan dari pihak dia, aku nggak mau disaksikan orang banyak, cukup itu aja kok. Dan ibaratnya aku nggak mau menyelenggarakan resepsi, nggak mau. Jadi setelah akad ya udah kayak selamatan aja,
kayak selamatan ulang tahun. Dah gitu aja. Udah gitu. Karena aku mikirnya gini, sayang uang buat dibuang-buang buat dekor berpuluh-puluh juta. Nah, berpuluh-puluh juta buat berapa menit, berapa jam doang. Sayang, mending itu uang misalnya 10 juta udah bisa dibeliin kulkas loh. Kalau aku mikirnya gitu. Sekarang berbanding terbalik banget sama pemikiran aku yang kemarin-kemarin. Oh, pengen ini, pengen itu. Ini nikah aku nanti bakal kayak gini nih. Ini kiblat aku nih. Kalau sekarang mikirnya, ini dengan uang 10 juta ibaratnya udah bisa beli kulkas, udah bisa beli TV. Ngapain gua buang-buang uang buat dikata-katain orang doang? Karena ntar orang yang datang juga ngata-katain, makanannya nggak enak, makanannya nih orang kayak kada berduit ya. Males gue cari masalah, mending nggak usah kan sama sekali. Malah aku pengennya ketika aku setelah menikah, ibaratnya ada selamatan sedikit, dan itu pun orang terdekat, keluarga dan sahabat pun ibaratnya ini yang sahabat yang bener-bener tahu, yang pernah mandi sama lo gitu loh, kasarnya gitu loh. Iya benar. Nah ini kita udah cerita panjang kali lebar tentang masalah jujuran, jadi mungkin closing statement deh, maksudnya kesimpulan deh dari Ipus tentang apa yang kita bahas hari ini. Wanita itu harus gimana sih menanggapi jujuran yang ada di adat Banjar ini, dan wedding dream-nya, saran mungkin. Yang pertama sih ya lebih ke tadi 2 hal, siap mental dan siap materi. Terus yang masalah jujuran, kalau bisa jujuran rendah, kenapa enggak? Itu bukan masalah jujuran rendah kamu dipandang rendah enggak sih sebenarnya. Kalau sudut pandang aku, semakin kamu merendahkan jujuran, semakin meringankan beban untuk cowok kamu lekas meminang kamu. Nah, sama untuk wedding dream. Kalau aku pribadi sih tidak suka keramaian, tidak suka kondangan. Betul, aku jadi, juga jarang banget kondangan. Sahabat aku nikah aja aku nggak datang. Bingung ya. Jadi aku tidak berpikir untuk rame-rame. Jadi kayak minimalisirkan wedding dream kamu, maka akan mempermudah after wedding kamu. Oh gitu ya. Gitu. Sama satu lagi, jadilah diri kamu sendiri. Jadilah apa adanya diri kamu. Kamu mau rajin mandi atau nggak rajin mandi, ya ditunjukin. Kamu mau rajin masak atau nggak rajin masak, ditunjukin. Terus kamu manja, ditunjukin. Kamu bisa segala hal ibaratnya, ya ditunjukin ke pasangan, supaya after weddingnya nanti tidak ada yang kecewa. Nah mungkin itu aja sih ya untuk Amnesia Indonesia hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah datang, sudah bercerita, sudah curhat ya. Sama-sama. Ini edisi Amnesia Indonesia. Biasanya Amnesia Indonesia itu masalahnya susah-susah semua gitu loh. Karena ini kan masalah-masalah yang dijaring ya di aplikasi Amnesia Indonesia di Play Store. Bisa di-download. Itu di segala bidang itu ada. Jadi kamu punya keresahan apa, masalah apa, entah itu masalah pemerintah, masalah lalu lintas, masalah pembangunan, itu bisa gitu loh dikeluhkan. Nah, kalau hari ini tuh lebih ringan. Kita girls talk banget ya, cerita tentang kehidupan wanita. Ikut nyempil gitu loh. Masalah, tapi ini masalah krusial karena banyak loh wanita di luar sana yang ngerasa kayak, aduh aku lama menikah gara-gara jujuran, aduh laki-laki takut untuk menikahi orang Banjar gitu loh, karena salah satunya tadi ada tingkat jujuran yang kalau misalkan sekolahnya tinggi maka dia jujurannya juga tinggi. Nah itu enggak, sebenarnya tergantung dari kalian sendiri, dibalikin ke kalian sendiri. Cukupkanlah, kan orang cukupnya beda-beda gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe Amnesia Indonesia, karena di sini kita menyediakan tempat untuk aspirasi kalian dan membahas masalah kalian untuk mendapatkan solusi. Saya Helda, sampai ketemu lagi selanjutnya. Dah.